Di negeri yang tanahnya jadi sumber hidup jutaan orang, satu batas yang bergeser, satu garis yang tidak tercatat, dapat berubah menjadi konflik panjang yang menentukan nasib sebuah keluarga, sebuah desa, bahkan sebuah wilayah. Setiap tahun, ribuan sengketa pertanahan mengalir ke meja hukum. Sertifikat yang tumpang tindih, waris yang tak pernah diurus, batas yang diperdebatkan, dan data yang harus diuji kembali. Di titik inilah, administrasi bukan sekedar dokumen, tetapi fondasi kepastian hukum. Dan di antara kerumitan itu, peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional menjadi kunci. Membuka data, menyingkap fakta, dan memastikan setiap keputusan berdiri di atas informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Hari ini, kita akan menelusuri bagaimana proses itu bekerja. Bagaimana Badan Pertanahan Nasional hadir dalam penyelesaian sengketa pertanahan. Dan bagaimana pengadilan mencari kebenaran di tengah persoalan tanah yang tak pernah sederhana. Saksikan dalam podcast Bertuah episode 5 dengan tema Konflik Pertanahan. Apa peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional dalam proses perkara di pengadilan? Selamat pagi, bertemu lagi dalam podcast Bertua atau berbicara tentang hukum di Pengadilan Negeri Serampah. Tempat kita membahas isu-isu hukum dan administrasi peradilan, dan khusus pada hari ini podcast ini akan membahas isu mengenai sengketa pertanahan dari perspektif hukum dan administrasi dengan tema konflik pertanahan, apa peran BPN dalam proses berperkara di pengadilan. Di samping saya sudah ada narasumber dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Serdang Bedagai dengan Bapak Roni Sitanggap selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai. Selamat datang Bapak, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih setelah bergabung di podcast Bertua ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian ATR atau Badan Pertanahan Nasional pada bulan Oktober 2025 menunjukkan data 1 tahun terakhir dengan rentang waktu Oktober 2024 hingga Oktober 2025, kurang lebih ada 6.000 kasus pertanahan yang diterima oleh Kementerian ATR BPN. Dari data tersebut, ada terkait dengan sengketa pertanahan yang terjadi di daerah dan pengadilan. Kemudian Mahkamah Agung melalui Pusditbang pernah juga melakukan penelitian terhadap kurang lebih 12.000 putusan perdata umum yang diunggah melalui publikasi putusan. Dan dari 12.000 tersebut tercatat 44% perkaranya adalah jenis sengketa pertanahan. Dalam proses peradilan juga khususnya dalam peradilan perdata, kehadiran pihak BPN menentukan untuk membuka fakta semakin terang. Sebagai contoh, Mahkamah Agung telah menerbitkan aturan dalam SEMA nomor 10 tahun 2010 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2020 yang menentukan bahwa BPN harus ditarik sebagai pihak dalam hal terdapat sertifikat ganda atas sebagian atau seluruh dari objek sengketa, antara lain. Yang pertama, jika ada petitum yang meminta pengadilan menjatuhkan putusan mengenai perbuatan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN harus ditarik sebagai pihak. Atau yang kedua, jika petitum tersebut tidak mencantumkan untuk tindakan hukum tertentu atas sertifikat, maka BPN tidak perlu ditarik sebagai pihak. Itulah contoh betapa pentingnya kehadiran BPN dalam suatu sengketa perdata di lembaga peradilan. Contoh nyata lainnya, saat ini Pengadilan Negeri Serampah sudah menerima 4 register perkara perdata atau 5% dari total perkara perdata tahun 2025, di mana 4 perkara perdata tersebut melibatkan atau mendudukan BPN sebagai pihak turut tergugat. Untuk itu, dalam podcast ini akan mengulas, menguraikan, menganalisis bagaimana tugas dan peran BPN dalam proses penyelesaian sengketa perdata pertanahan di lembaga peradilan. Untuk memulai pertanyaan atau podcast ini, kita akan membuka diskusi ini untuk menjelaskan bahwa
apa saja jenis konflik, sengketa, atau perselisihan pertanahan yang paling sering timbul atau muncul dan akhirnya sampai perlu pada pengadilan, Bapak? Silakan untuk menjawab, Bapak. Kasus-kasus yang paling sering di dalam administrasi pertanahan itu, yang paling sering muncul adalah masalah sengketa batas, kemudian tumpang tindih sertifikat, sengketa waris yang tidak disertai administrasi lengkap, kemudian jual beli yang terindikasi cacat hukum atau tidak jelas kepemilikannya, kemudian penguasaan tanpa hak. Memang banyak masalah-masalah pertahanan ini bermula dari data-data lama yang sampai saat ini belum diperbarui, mungkin dari sertifikat-sertifikat lama yang sebenarnya harus divalidasi ulang lagi. Itulah mungkin masalah-masalah kasus paling sering datang ke BPN. Ya, ketika konflik tersebut mulai muncul, Pak, di tengah-tengah masyarakat, Ya. apa peran BPN, khususnya BPN Kabupaten Serdang Bedagai ini sebelum perkara tersebut masuk ke pengadilan? Ketika konflik mulai muncul di tengah-tengah masyarakat, pada tahapan awal itu BPN akan mencek itu data-data dan informasi pertanahan yang ada di kantor kita mengenai buku tanah, mengenai surat ukur, kemudian alas haknya, status sertifikatnya. Kemudian setelah BPN mempunyai data yang lengkap, kemudian kita melakukan mediasi kepada para pihak. Mediasi ini penting karena sebelum itu nanti dilanjutkan ke tahap pengadilan, kita harapkan sengketa pertanahan ini bisa diselesaikan. Jadi tidak perlu masuk ke pengadilan. Tapi jika mediasi ini tidak berjalan dengan baik, tidak bisa diambil keputusan yang baik, itu mungkin akan disarankan untuk melalui jalur pengadilan. Ketika suatu sengketa pertahanan tersebut, minjam bahasa Bapak sebagai sudah masuk atau terregister sebagai suatu perkara di pengadilan, dokumen apa saja, Pak, yang akan diminta oleh BPN sebagai syarat administrasi, Pak? Ketika sengketa tanah tersebut tidak bisa difasilitasi melalui mediasi, itu mungkin akan didaftarkan perkara di pengadilan. Jadi biasanya pengadilan minta kepada kantor pertanahan itu dokumen-dokumen seperti salinan buku tanah, surat ukur, peta bidang, alas-alas hak yang berkaitan dengan tanah tersebut, kemudian jika ada hasil pemeriksaan lapang, itu akan diminta biasanya oleh pengadilan. Kemudian dokumen-dokumen ini mungkin menjadi dasar ya bagi hakim untuk menilai benar tidaknya klaim dari para pihak yang bersengketa tersebut. Ya, ketika dalam suatu peradilan itu, Pak, ada sengketa pertanahan, dalam jalannya persidangan tersebut pasti ada proses pembuktian. Iya. Sejauh mana BPN terlibat atau akan memberikan keterangan dalam proses pembuktian tersebut, Pak? BPN biasanya jika terlibat menjadi para pihak, itu biasanya hakim kita memberikan keterangan untuk sebagai pemberi data-data fisik dan yuridis yang kami keluarkan, dan kemudian bisa juga kita sebagai saksi ahli. Namun dalam peradilan ini kita tidak bisa menentukan siapa yang benar, Betul. karena keputusan itu ada di hakim majelis. Peran kami adalah memastikan data yang kami berikan itu akurat dan sesuai dengan catatan administrasi yang ada di kantor. Ya, banyak masyarakat, Pak, di luar sana yang masih beranggapan bahwa apabila suatu tanah sudah bersertifikat atau sudah memiliki alas hak, pasti aman, pasti terjamin hukumnya. Bagaimana pandangan BPN terhadap hal tersebut, Pak? Sertifikat itu merupakan alat bukti hak yang kuat. Tapi itu tidak mutlak. Kenapa? Karena kadang-kadang dalam penerbitannya itu ada cacat administrasi atau cacat hukum. Contohnya mungkin pada waktu penerbitannya ada alas hak yang tidak seharusnya atau alas hak yang dipalsukan mungkin. Atau mungkin dalam penunjukan bidang tanahnya mungkin tidak sesuai dengan alas haknya. Jadi inilah mungkin yang bisa sertifikatnya dibatalkan melalui pembatalan secara cacat hukum atau cacat administrasi. Makanya sertifikat itu sebenarnya bisa dibatalkan melalui putusan pengadilan atau cacat administrasi. Makanya kita harapkan masyarakat dalam pendaftaran sertifikatnya itu melampirkan alas hak yang benar dan menunjukkan bidang tanah yang benar. Kemudian juga kita di BPN penerbitan kita memang juga harus benar dan data pendukung lainnya juga harus lengkap. Ya, sekarang banyak kali suatu tanah itu terdapat sertifikat ganda atau istilah umumnya adalah tumpang tindih. Tumpang tindih. Bagaimana, Pak, jika terjadi tumpang tindih terhadap sertifikat? Ya,
Di sini dapat kami sampaikan bahwa jika terjadi tumpang tindih atas laporan masyarakat bahwa sertifikatnya tumpang tindih, kami melakukan penelitian administrasi dan pengukuran di lapangan. Mungkin tumpang tindih ini juga di lapangan bidang tanahnya tidak tumpang tindih. Tumpang tindih mungkin secara administrasi ya, sertifikat tumpang tindih. Kami juga akan melakukan overlay peta, memeriksa arsip-arsip lama kami dan melihat perubahan penggunaan tanah. Jika di lapangan tidak tumpang tindih dan hanya tumpang tindih di sertifikat, mungkin kita akan melakukan perbaikan data. Ya, perbaikan data. Tapi jika tumpang tindihnya memang di lapangan memang tumpang tindih secara fisik, biasanya itu kan langsung masuk ke ranah pengadilan. Maka nanti akan kami tunggu putusan hakim terhadap bidang tanah yang tumpang tindih ini. Ketika ada suatu sengketa seperti itu Pak, lalu hakim memerintahkan pengukuran ulang, pengecekan lokasi, atau bahasa di pengadilannya adalah pemeriksaan setempat. Ya. Bagaimana prosedurnya? Jika hakim memerintahkan pengukuran ulang, kami sampaikan bahwa kita akan menjadwalkan pemeriksaan lapangan, kemudian memanggil para pihak yang bersengketa untuk melakukan pengukuran ulang dengan alat-alat geospasial kita. Di sini para pihak akan menunjukkan bidang-bidang tanahnya. Kemudian setelah dilakukan, tentu bisa kami jelaskan, memang berbeda itu. Pada prinsipnya berbeda. Memang biasanya kalau pengukuran yang dilakukan BPN untuk kepada masyarakat melalui pengukuran di lapangan, kita akan menyusun berita acara, menyampaikan berita acara. Hasil tinjau lapang dan pengukuran ini akan resmi kami sampaikan ke pengadilan untuk menjadi bahan pertimbangan majelis. Ya, betul sekali itu Pak. Kadang juga memang laporan dari BPN dalam suatu perdata, sengketa perdata itu sangat penting untuk majelis hakim dalam menentukan. Kemudian Pak, apakah bisa dijelaskan Pak perbedaan antara pengukuran yang dilakukan oleh BPN secara umum dengan pengukuran yang dilakukan secara khusus atas perintah pengadilan? Ya. Pendaftaran pertama kali untuk penerbitan sertifikat atau untuk pemecahan bidang atau untuk kegiatan lainnya, itu masyarakat kan datang ke kantor pertanahan membayar PNBP, ya kan. Kemudian kalau untuk pengukuran atas perintah pengadilan itu dilakukan memang khusus untuk kepentingan pembuktian perkara. Prosedurnya itu misalnya lebih ketat karena itu harus ada penetapan dari hakim. Kemudian kantor pertanahan wajib memanggil para pihak, ya. Para pihak untuk dan selanjutnya dilakukan pengukuran dan selanjutnya setelah hasil pengukuran itu kita akan mengeluarkan berita acara dan itulah tadi seperti saya sampaikan hasilnya akan disampaikan kepada pengadilan. Jadi aspek formalitas dan objektivitasnya itu tinggi. Ya. Dalam suatu praktik dalam sengketa perdata Pak di lembaga peradilan dalam proses pembuktian ada pemeriksaan setempat atau discente. Bagaimana peran BPN dalam proses itu Pak? Peran kami adalah memberikan data teknis pengukuran. Data teknis dan arah-arah pengukuran itu untuk membantu menunjukkan batas-batas bidang tanah. Kemudian memberikan penjelasan teknis kepada majelis itu jika diperlukan. Di sini kami tidak menentukan siapa pemilih yang benar, tapi memastikan bahwa hakim akan mendapatkan gambaran teknis yang objektif terhadap lokasi tanah yang bermasalah tersebut. Gitu. Ya. Ketika masyarakat mendengar dalam pemeriksaan setempat tersebut ada istilah constatering dalam suatu perkara tanah ataupun pada umumnya. Bisa dijelaskan apa istilah tersebut, Pak? Memang constatering itu biasanya kan untuk ada dilakukan dalam perkara pengadilan atas bidang-bidang tanah ya. Itu constatering itu adalah proses pencocokan fisik dan yuridis atas suatu bidang tanah. Apakah nanti itu sesuai dengan peta bidang kami, dengan buku tanah, dengan kondisi di lapangan, ya. Itu biasanya dilakukan dalam kasus tumpang tindih, dalam kasus pergeseran batas bidang tanah, atau sengketa lokasi. Jadi BPN berperan di sini untuk melakukan pengecekan teknis, kita kemudian memotret kondisi real, lalu mencocokkannya dengan arsip dan peta-peta kita. Hal constatering inilah yang hasilnya sering menjadi alat bukti yang penting di pengadilan. Kemudian kita keluar jalur dulu Pak, terkait dengan konsinyasi. Misalnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam pasal 30 ayat 2 ditentukan apabila tim pelaksana pengadaan tanah masa tugasnya telah berakhir, pengadilan atau pengembalian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat 1 disertai surat pengantar yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Kabupaten Kota setempat. Saat permohonan pengambilan uang konsinyasi di pengadilan, Pak, apabila tim pelaksana pengadaan tanah masa tugasnya telah berakhir, maka harus disertai dengan surat pengantar di BPN sesuai dengan pasal 30 ayat 2 Perma tersebut, Pak.
Bagaimana prosedur dan tata cara untuk mendapatkan surat pengantar tersebut? Jadi memang dalam hal pengadaan tanah itu kan sering terjadi konsinyasi ya. Jadi konsinyasi ini jika sudah terjadi putusan yang inkrah atau masyarakat yang tanahnya dilakukan konsinyasi, itu jika ingin mengambil uang penitipan ke pengadilan negeri memang itu harus ke kantor pertanahan setempat ya, apabila itu panitianya sudah berakhir. Itu nanti itu kan membawa bukti-buktinya seperti dokumen-dokumen ininya. Nanti bukti pemutusan haknya juga akan dibawa untuk, dan kemudian datang ke kantor pertanahan, dan nanti kantor pertanahan akan menerbitkan surat pengantar untuk pengambilan uang konsinyasi ke pengadilan setempat. Jadi inilah yang harus dilakukan oleh masyarakat jika ingin mengambil uang konsinyasi. Jadi bukti pemutusan haknya juga harus dibawa ke BPN. Ya, baik, selanjutnya dalam tupoksinya BPN memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran tanah, Pak. Iya. Sering dalam suatu perkara tanah, para pihak dalam perkara tersebut meminta BPN untuk melakukan pemblokiran. Ya. Apa tujuan dari pemblokiran tanah tersebut, Pak? Pemblokiran tanah itu memang sudah diatur dalam Permen ATR nomor 13 tahun 2017 mengenai tata cara blokir dan sita. Memang blokir ini adalah tindakan administrasi untuk menghentikan seluruh kegiatan proses peralihan atau ada kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan tanah tersebut. Contohnya mungkin pemecahan atau peralihan ya, yang sedang bersengketa. Tujuannya agar tanah tersebut tidak dialihkan kepada pihak lain atau dilakukan proses hukum lainnya selama proses berjalan, sehingga objek sengketa tersebut aman sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Blokir itu dilakukan itu berdasarkan itu, pertama kami sampaikan di sini itu permintaan pengadilan. Kemudian ada penetapan pejabat berwenang, dan kemudian permohonan pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sah yang dilengkapi bukti awal. Semuanya itu harus memenuhi syarat formil karena blokir menyangkut pembatasan hak seseorang. Ya, terkait dengan pemblokiran tersebut, Pak. Berapa lama pemblokiran tersebut berlaku? Apakah menunggu suatu putusan atau sampai dengan putusan tersebut dinyatakan berkekuatan hukum tetap? Setelah blokir dilakukan, berapa lama itu berlakunya, itu memang kalau dia atas permintaan pengadilan, itu sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap atau ada surat resmi pencabutan dari pengadilan. Ya, ketika ada suatu putusan yang menyatakan bahwa BPN harus mencabut blokir tersebut, bagaimana prosesnya? Ketika pengadilan sudah memutus dan meminta BPN mencabut blokir, itu memang kita akan mencatat pencabutan blokir tersebut di buku tanah. Kemudian karena kita sudah data elektronik, kita akan memperbarui data elektronik tersebut yang dimana situ nanti tidak tercantum lagi adanya blokir. Kemudian kita juga bisa menerbitkan surat keterangan bahwa objek tanah tersebut sudah tidak dalam status blokir lagi. Kita jika diperlukan ya, kita bisa melakukan. Kemudian semua proses administrasi terhadap tanah tersebut, contohnya mau dialihkan, mau dipecah, itu bisa dilanjutkan. Ya, itu mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Ya, ketika ada suatu perkara perdata, khususnya dengan sengketa perdata pertanahan, Pak, tantangan terbesar apa yang dihadapi BPN saat menjadi bagian atau para pihak dalam proses pembuktian tersebut nanti? Tantangan atau kendala terbesar yang kami hadapi mungkin ketika proses pembuktian itu ada warkah-warkah atau arsip-arsip lama yang belum diketemukan, yang belum juga sempat didigitalisasi, sehingga pada waktu proses pembuktian belum bisa kami sampaikan di pengadilan. Jadi kemudian perubahan kondisi fisik bidang tanah yang cepat, mungkin ada perubahan kondisi fisik tidak sesuai lagi dengan data fisik yang ada pada kami. Kemudian klaim masyarakat yang kadang tidak didukung dengan bukti-bukti yang lengkap. Inilah yang membutuhkan verifikasi lapangan yang lebih teliti lagi. Terakhir, Pak, apa pesan-pesan kepada masyarakat, khususnya para pencari keadilan nantinya di Kabupaten Serdang Bedagai atau para pihak yang akan berproses di Pengadilan Negeri Serampai ini, agar tidak terlibat dalam konflik pertanahan, atau kalaupun memang sudah terlibat dalam konflik pertanahan dapat diselesaikan secara win-to-win solution? Iya. Jadi pesan kami kepada masyarakat bahwa itu setiap bidang tanah itu harus dijaga, diusahakan, kemudian dipasangi patok-patok bidang tanahnya, ya, sehingga tidak ada kemungkinan untuk dikuasai oleh pihak-pihak lain.
Ya, jadi jaga, digunakan dengan sebaik-baiknya, dimanfaatkan, dipasang patok bilang tanahnya. Kemudian jika tanahnya belum diterbitkan sertifikat, itu segeralah lakukan permohonan penerbitan sertifikat pendaftaran pertama kali ke kantor pertanahan setempat. Pastikan legalitas itu sejak awal. Dilakukan pengecekan sebelum membeli tanah. Kemudian jika membelinya sudah sertifikat, segera daftarkan perubahan kepemilikan. Kemudian disimpan seluruh dokumen pertanahan itu dengan baik, ya kan? Karena kita juga sekarang sudah digitalisasi, gunakan juga layanan digital BPN supaya data lebih mudah dan diverifikasi dan lebih aman. Jadi memang lebih memudahkan sekarang digitalisasi. Kami juga sekarang sudah ada aplikasi Sentuh Tanahku, itu bisa digunakan oleh masyarakat dengan mendownload itu di handphonenya. Jadi semua data bidang tanah bisa kelihatan itu kepemilikan dia. Ya, yang kemarin juga ada aplikasi Pak ya untuk mengecek nomor-nomor sertifikat, para pemilik Aplikasi Sentuh Tanahku. Sentuh Tanah, Iya, begitu. Sentuh Tanahku. Baik para pemirsa, mungkin kalau memang ada sengketa Pak bisa disampaikan kemana kita harus mengadu Pak? Ya, jadi ini kami sampaikan kepada masyarakat, memang kami itu sebagai pelayan publik pasti bisa ada kadang-kadang mungkin kekurangan kami atau hal-hal yang belum bisa kami lakukan penanganan secepatnya, yang mungkin masyarakat kurang begitu puas dengan layanan kami dan ingin mempertanyakan kelanjutan permohonannya, kelanjutan pelayanan pertanahan yang ditangani BPN. Itu masyarakat bisa langsung membuat pengaduan kebetulan kita juga ada WA pengaduan dari Kementerian ATR BPN di nomor 08111 068 0000. Jadi masyarakat bisa mengadu ke nomor WA tersebut terkait proses pelayanan pertanahan yang diajukannya di kantor pertanahan. Nanti itu akan segera kami tanggapi. Ya, nomor tersebut Pak apa berlakunya secara nasional atau hanya untuk Kabupaten Serdang Bedagai? Itu berlaku secara nasional, nanti itu akan diteruskan ke kantor pertanahan masing-masing yang mendapat pengaduan. Jadi setiap kantor nanti akan langsung melakukan tindak lanjut terhadap pengaduan tersebut. Ya, baik. Dengan demikian telah selesai obrolan podcast pada pagi hari ini. Terima kasih Pak. Semoga kehadiran Bapak di podcast kami, podcast Bertua Pengadilan Negeri Serampah, dapat memberikan gambaran secara umum kepada masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai dan secara khusus kepada para pencari keadilan yang ada di Pengadilan Negeri Serampah terkait dengan sengketa administrasi pertanahan dan peran-peran BPN dalam suatu proses hukum khususnya di lembaga peradilan. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Bertua Pengadilan Negeri Serampah. Terima kasih Bapak. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi masyarakat Serdang Bedagai apa yang kita sampaikan. Siap. Terima kasih juga Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya.